Pernahkah Anda bertanya, siapakah diri Anda sebenarnya? Apakah Anda sekadar tubuh yang berjalan, berpikir, dan menua? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih sunyi, namun justru lebih nyata daripada apapun yang bisa disentuh oleh tanyang? Sejak awal peradaban, manusia telah menyadari satu rahasia besar. Kita bukan hanya daging dan tulang. Ada lapisan-lapisan kesadaran yang saling bertumpuk, seperti tabir cahaya yang menutupi inti keberadaan. Ketika satu tabir tersingkap, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Dan ketika tabir terakhir tersibak, manusia menyadari bahwa dirinya tidak pernah sesederhana yang ia kira. Dalam keheningan malam, saat tubuh terlelap, siapa yang bermimpi? Dalam sekejap intuisi, sebelum logika bekerja, siapa yang tahu? Dan ketika tubuh melemah, namun kesadaran justru terasa jernih, siapakah yang sedang menyaksikan? Disinilah kita akan memasuki wilayah yang jarang dibahas dengan jujur dan utuh. Lapisan kesadaran manusia, tubuh, sukma, dan ruh. 3 tingkatan keberadaan yang tidak berdiri terpisah, namun sering disalahpahami sebagai satu hal yang sama. Akibatnya, manusia modern hidup dalam kebingungan identitas, menuruti suara tubuh, mengabaikan jeritan sukma, dan melupakan panggilan ruh. Video ini bukan sekadar penjelasan konsep, ini adalah penelusuran batin, sebuah perjalanan ke dalam diri, menyingkap struktur halus yang membentuk cara kita berpikir, merasa, menderita, dan mencari makna. Kita akan melihat bagaimana tubuh berfungsi sebagai kendaraan, sukma sebagai medan emosi dan identitas, serta ruh sebagai sumber kesadaran murni yang tidak terikat ruang dan waktu. Namun berhati-hatilah, pengetahuan ini tidak selalu nyaman. Ia menantang ilusi, mengguncangkan ego, dan memaksa kita bertanya, selama ini lapisan mana yang sebenarnya mengendalikan hidup kita? Jika Anda siap menembus permukaan, bukan untuk mempercayai, melainkan untuk menyadari, maka perjalanan ini baru saja dimulai. Dan apa yang akan Anda temukan mungkin akan mengubah cara Anda memandang diri selamanya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mengajak Anda sejenak untuk terlibat. Tuliskan di kolom komentar, video ini sampai ke kota mana Anda menontonnya? Apakah dari pesisir, pegunungan, atau jantung kota yang tak pernah tidur? Karena pengetahuan yang akan kita bahas ini pernah hidup di banyak peradaban, namun kini hanya bergema samar di sedikit jiwa yang masih mau mendengar. Jauh sebelum dunia mengenal laboratorium modern, sebelum istilah psikologi dan neuroscience diciptakan, manusia kuno telah memetakan struktur kesadaran dengan ketelitian yang mengejutkan. Mereka mungkin tidak memiliki teknologi seperti kita, namun mereka memiliki satu keunggulan besar, keheningan batin. Dari keheningan itulah lahir pemahaman tentang tubuh, sukma, dan ruh, bukan sebagai teori, melainkan sebagai pengalaman langsung. Di berbagai peradaban tua, manusia dipahami sebagai makhluk berlapis. Tubuh dipandang sebagai wadah sementara, berasal dari unsur bumi. Sukma dalam banyak naskah kuno dipahami sebagai pusat rasa, keinginan, ingatan, dan identitas diri. Sementara ruh ditempatkan sebagai napas kesadaran ilahi, sesuatu yang tidak lahir dan tidak mati, namun dititipkan untuk sebuah perjalanan. Menariknya, pengetahuan ini tidak disampaikan secara terbuka. Ia disimpan dalam simbol, perumpamaan, dan bahasa kiasan. Mengapa? Karena tidak semua orang siap menerimanya. Kesadaran yang terlalu dini tanpa kedewasaan batin justru bisa menyesatkan. Maka lahirlah tradisi lisan, ajaran berlapis, dan penyampaian yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mencari, bukan sekedar ingin tahu. Seiring waktu, dunia berubah. Peradaban tumbuh, lalu runtuh. Pengetahuan yang dahulu sakral perlahan direduksi menjadi mitos, dongeng, atau bahkan dianggap tak rasional. Fokus manusia bergeser dari siapa aku menjadi apa yang aku miliki.
Tubuh diagungkan, sukma dipenuhi luka, dan ruh nyaris terlupakan. Filsafat modern mencoba menjelaskan manusia lewat pikiran semata. Sains memetakan otak, hormon, dan saraf. Namun ada satu celah yang tak pernah benar-benar terjawab. Siapa pengamat di balik semua proses itu? Pertanyaan ini justru membawa kita kembali ke kebijaksanaan lama, bahwa manusia bukan hanya objek yang bisa diukur, tetapi subjek yang mengalami. Pengetahuan tentang lapisan kesadaran bukan hilang, ia disembunyikan oleh kebisingan zaman. Ia tertutup oleh kesibukan, distraksi, dan identifikasi berlebihan pada tubuh serta peran sosial. Akibatnya, manusia merasa hampa meski serba cukup, gelisah meski aman, dan tersesat meski tahu arah dunia luar. Disinilah kita mulai memahami, ajaran tentang tubuh, sukma, dan ruh bukanlah sisa masa lalu. Ia adalah peta pulang, peta yang menunggu untuk dibaca ulang oleh mereka yang merasa ada sesuatu dalam dirinya yang belum tersentuh. Dan pertanyaannya kini bukan lagi apakah pengetahuan ini benar, melainkan lapisan manakah dalam diri Anda yang selama ini paling Anda dengarkan. Sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan saya menyampaikan satu hal penting. Tidak perlu terburu-buru. Jika Anda sedang menonton video ini, duduklah dengan nyaman. Longgarkan bahu, atur napas perlahan. Biarkan perhatian Anda menetap di suara ini. Anda tidak perlu melakukan apapun, cukup hadir. Semakin tenang Anda menyimak, semakin mudah makna ini meresap, tanpa paksaan, tanpa perlawanan. Sekarang, mari kita mulai dari lapisan yang paling dekat, paling akrab, namun justru paling sering disalahpahami. Tubuh. Tubuh adalah pintu pertama kesadaran manusia. Ia adalah alat, kendaraan, sekaligus batas. Melalui tubuh, kita merasakan dunia, dingin dan panas, lapar dan kenyang, sakit dan nikmat. Namun disinilah kekeliruan terbesar manusia bermula, ketika tubuh disangka sebagai diri sepenuhnya. Bayangkan tubuh seperti sebuah lentera. Ia bisa memancarkan cahaya, tetapi ia bukan sumber cahaya itu sendiri. Tanpa lentera, cahaya sulit terlihat. Namun tanpa cahaya, lentera hanyalah benda kosong. Tubuh memungkinkan kesadaran berinteraksi dengan dunia materi, tetapi ia bukan penguasa kesadaran itu. Sejak kecil, kita diajarkan untuk mengidentifikasi diri dengan tubuh. Nama, wajah, usia, jenis kelamin, status, semuanya dilekatkan pada bentuk fisik. Perlahan, tanpa sadar, kita berkata dalam batin, "Aku adalah tubuh ini." Padahal tubuh terus berubah, sel-sel mati dan berganti, bentuk menua, energi naik dan turun. Jika tubuh selalu berubah, siapakah aku yang merasa perubahan itu? Perhatikan sejenak. Saat tubuh lelah, Anda menyadari kelelahan itu. Saat tubuh sakit, Anda menyaksikan rasa sakit itu. Artinya, ada sesuatu dalam diri Anda yang lebih dulu hadir daripada sensasi tubuh. Namun tubuh memiliki kekuatan besar. Ia bisa mendominasi kesadaran. Rasa lapar bisa menghaburkan kejernihan. Ketakutan bisa menyempitkan pikiran. Kenikmatan bisa membuat lupa arah. Bukan karena tubuh jahat, tetapi karena ia diciptakan untuk bertahan, bukan untuk memahami makna. Disinilah pentingnya ketenangan. Ketika tubuh rileks, kesadarannya tidak lagi berteriak. Dan saat tubuh diam, lapisan di atasnya mulai terdengar. Sekarang, saat Anda mendengarkan ini, sadari napas Anda. Tidak perlu diubah, biarkan ia mengalir. Dengan setiap tarikan napas, tubuh sedikit lebih tenang. Dengan setiap hembusan, ketegangan perlahan dilepaskan. Anda aman, Anda hadir. Dan selama Anda tetap menyimak dengan tenang, pemahaman ini akan masuk dengan caranya sendiri. Tubuh bukan musuh, ia adalah gerbang. Namun jika kita berhenti di gerbang, kita tak pernah masuk ke dalam istana. Banyak orang hidup dan mati hanya di lapisan ini, mengejar kenyamanan, menghindari rasa sakit, tanpa pernah bertanya siapa yang sebenarnya mengejar dan menghindari.
Inilah sebabnya mengapa banyak manusia merasa kosong meski tubuhnya terpenuhi. Karena yang mereka beri makan hanyalah wadah, bukan penghuninya. Tubuh adalah bahasa paling kasar dari kesadaran. Ia berbicara lewat sinyal, bukan makna. Jika kita mendengarkannya tanpa kesadaran yang lebih dalam, kita akan dikendalikan olehnya. Namun jika kita memahami posisinya, tubuh menjadi sekutu yang setia, tenang, patuh, dan selaras. Dan di balik ketenangan tubuh, ada lapisan lain yang mulai bergetar. Lapisan yang menyimpan rasa, luka, keinginan, dan identitas. Biarkan diri Anda tetap di sini, tetap menyimak, tetap tenang. Karena sebentar lagi, kita akan memasuki wilayah sukma, tempat manusia paling sering tersesat dan paling jarang benar-benar sadar. Sekarang, setelah kita menyingkap 3 lapisan, tubuh sebagai gerbang, sukma sebagai medan pergulatan, dan ruh sebagai kesadaran murni, pertanyaan yang tersisa bukan lagi apa itu, melainkan bagaimana menjalaninya. Karena pengetahuan tanpa penerapan hanya akan tinggal sebagai bayangan indah di pikiran. Mulailah dari yang paling dekat, tubuh. Tubuh tidak menuntut ritual rumit, ia hanya meminta kesadaran. Saat Anda makan, sadari rasa. Saat Anda lelah, izinkan istirahat. Saat bernapas, rasakan napas. Ketenangan tubuh adalah fondasi. Tanpa fondasi ini, sukma akan mudah gelisah dan ruh sulit terdengar. Banyak orang mencari ketenangan batin, padahal tubuhnya belum pernah benar-benar didengarkan. Lalu beralihlah ke sukma. Penerapan di lapisan ini menuntut kejujuran. Setiap emosi yang muncul, marah, takut, cemburu, sedih, jangan langsung diikuti dan jangan pula ditekan. Amati. Tanyakan dalam diam, dari mana rasa ini berasal? Dengan pengamatan yang konsisten, sukma mulai membuka rahasianya. Luka yang disadari kehilangan cengkramannya. Emosi yang diterima berubah menjadi pemahaman. Kesalahan paling umum adalah ingin cepat tenang. Padahal sukma tidak bisa dipaksa diam. Ia menenangkan diri ketika dipahami, bukan ketika dihakimi. Jika Anda jatuh pada reaksi lama, sadari tanpa menyalahkan diri. Kesadaran tumbuh lewat konsistensi, bukan kesempurnaan. Ketika tubuh cukup tenang dan sukma cukup jernih, barulah ruh terasa mendekat, bukan sebagai suara keras, melainkan sebagai keheningan yang hidup. Ruh tidak memberi perintah emosional. Ia tidak tergesa-gesa. Ia hadir sebagai rasa cukup, rasa jelas, tanpa alasan yang bisa dijelaskan oleh logika. Dalam praktik sehari-hari, ruh hadir saat Anda berhenti bereaksi dan mulai menyaksikan, mengambil keputusan tanpa dorongan takut atau haus pengakuan, merasakan kedamaian meski situasi tidak sempurna. Hambatan terbesar dalam menerapkan ini adalah identifikasi lama. Kita terbiasa berkata, aku marah, aku takut, aku gagal. Cobalah menggeser satu kata saja. Ada kemarahan, ada ketakutan, ada kegagalan. Perubahan bahasa ini sederhana, namun dampaknya dalam. Anda berhenti menjadi isi dan mulai menjadi penyaksi. Penerapan ini tidak menjauhkan Anda dari dunia, justru sebaliknya, Anda menjadi lebih hadir, lebih jernih, lebih tepat dalam bertindak. Tubuh bekerja dengan selaras, sukma menjadi penunjuk bukan penguasa. Ruh menjadi kompas yang sunyi namun pasti. Dan ingat satu hal penting, perjalanan ini tidak instan. Ia bukan tentang mencapai keadaan tertentu, melainkan tentang kembali, berulang kali, ke kesadaran yang sudah ada sejak awal. Jika hari ini Anda hanya mampu menyadari napas selama beberapa detik, itu sudah cukup. Jika Anda mampu menyadari satu emosi tanpa bereaksi, itu sudah kemajuan. Ruh tidak menuntut pencapaian, ia hanya menunggu kehadiran. Kini, Anda tidak lagi berjalan tanpa peta. Yang tersisa hanyalah satu pertanyaan sederhana. Lapisan mana yang akan Anda dengarkan hari ini? Sekarang, biarkan tubuh tetap tenang seperti tadi. Anda tidak perlu melakukan apapun, cukup dengarkan. Karena kita akan memasuki lapisan yang paling ramai, paling berisik,
namun sering disangka sebagai aku yang sejati, sukma. Jika tubuh adalah gerbang, maka sukma adalah ruangan pertama di dalamnya. Disinilah emosi lahir, disinilah luka lama bersembunyi, disinilah keinginan, ambisi, rasa takut, dan harapan saling bertabrakan tanpa henti. Sukma adalah pusat pengalaman personal. Ia menyimpan ingatan masa lalu dan bayangan masa depan. Ketika Anda merasa bangga, tersinggung, jatuh cinta, atau kecewa, itulah sukma yang sedang bergetar. Dan karena getarannya sangat kuat, banyak manusia mengira inilah diriku. Padahal sukma pun berubah-ubah. Perhatikan dengan jujur, perasaan hari ini tidak selalu sama dengan kemarin. Keyakinan yang dulu Anda bela mati-matian bisa runtuh oleh satu pengalaman. Cinta bisa berubah menjadi luka, luka bisa berubah menjadi kebijaksanaan. Jika sukma adalah diri sejati, mengapa ia tidak pernah stabil? Bayangkan sukma seperti lautan. Di permukaannya, ombak emosi terus bergerak, tenang lalu bergejolak. Namun di kedalaman tertentu, air tetap diam. Masalahnya, kebanyakan manusia hidup di permukaan. Mereka terseret ombak, bereaksi tanpa sadar, lalu kelelahan oleh pikirannya sendiri. Disinilah mitos terbesar tentang kesadaran muncul, bahwa mengikuti perasaan selalu benar. Padahal, sukma tidak selalu jernih. Ia bisa terluka, ia bisa salah menafsirkan, ia bisa terikat pada pengalaman lama dan memproyeksikannya ke masa kini. Banyak konflik manusia, baik dengan orang lain maupun dengan dirinya sendiri, bukan berasal dari tubuh, tetapi dari sukma yang belum dipahami. Luka yang tidak disadari berubah menjadi kemarahan, ketakutan yang ditekan menjelma menjadi pengendalian, keinginan untuk diakui berubah menjadi kelelahan tanpa akhir. Namun, perlu dipahami satu hal penting. Sukma bukan musuh, ia adalah jembatan. Sukma berada di tengah, di antara tubuh yang kasar dan ruh yang halus. Ia bisa menarik kesadaran ke bawah, tenggelam dalam reaksi dan ego. Atau sebaliknya, ia bisa dimurnikan menjadi cermin yang bening bagi cahaya yang lebih tinggi. Banyak orang berbicara tentang mengikuti suara hati, tetapi jarang yang bertanya, suara hati yang mana? Apakah itu suara luka lama? Apakah itu suara keinginan untuk aman? Atau benar-benar bisikan yang datang dari kedalaman yang lebih sunyi? Sukma sering meniru suara ruh. Ia pandai menyamar. Karena itu, tidak semua intuisi berasal dari kedalaman sejati. Sebagian hanyalah reaksi halus yang belum disadari akarnya. Di titik ini, tetaplah tenang. Biarkan informasi ini masuk tanpa Anda harus menyetujuinya. Kesadaran tidak tumbuh lewat perdebatan, tetapi lewat pengamatan. Saat Anda mulai menyadari emosi tanpa tenggelam di dalamnya, sukma perlahan kehilangan kendali butanya. Ia tidak lagi menjadi penguasa, melainkan pelayan. Dan ketika sukma berhenti berisik, muncul keheningan yang asing namun terasa pulang. Disitulah paradoksnya. Ketika sukma diam, Anda tidak kehilangan diri. Anda justru mulai menemukannya. Namun perjalanan tidak berhenti di sini. Di balik sukma, lebih dalam dari emosi, lebih sunyi dari pikiran, ada sesuatu yang tidak bereaksi, tidak terluka, dan tidak berubah. Sesuatu yang menyaksikan tubuh dan sukma sekaligus. Sesuatu yang tidak bisa digambarkan, hanya bisa disadari. Tetaplah bersama video ini. Tetap tenang, karena pada bagian berikutnya, kita akan menyentuh lapisan yang paling jarang dijelaskan, namun paling menentukan arah hidup manusia. Kini kita sampai di ambang akhir perjalanan ini. Bukan akhir dari pencarian, melainkan titik hening tempat semua lapisan kembali tersusun pada posisinya. Tubuh, ia tetap akan menua, lelah, dan berubah. Sukma, ia tetap akan merasakan, terluka, berharap, dan belajar. Namun ruh, ia tidak pernah pergi, tidak pernah rusak, dan tidak pernah tersesat. Sepanjang video ini, kita tidak sedang menambahkan sesuatu yang baru ke dalam diri Anda. Kita hanya mengurai kekeliruan lama.
kita melepaskan simpul-simpul identifikasi yang membuat manusia lupa bahwa dirinya lebih luas dari pikiran, lebih dalam dari emosi, dan lebih abadi dari bentuk fisik. Ketika tubuh dipahami sebagai alat, ia berhenti menuntut. Ketika sukma dipahami sebagai jembatan, ia berhenti menguasai. Dan ketika ruh disadari sebagai inti, hidup tidak lagi terasa kosong, meski dunia tetap bergerak dengan segala ketidakpastiannya. Banyak orang menghabiskan hidupnya mencari makna keluar pada pengakuan, kepemilikan, atau pencapaian. Padahal makna itu tidak hilang, ia hanya tertutup lapisan. Dan hari ini, mungkin untuk pertama kalinya, Anda mulai melihat bahwa pencarian sejati bukan tentang menjadi sesuatu, melainkan mengingat siapa yang sedang mengalami segalanya. Jika ada satu hal yang perlu Anda bawa pulang dari perjalanan ini, biarlah ini. Anda tidak perlu melawan tubuh. Anda tidak perlu mematikan sukma. Anda hanya perlu menempatkan keduanya di bawah kesadaran ruh. Mulai dari hal sederhana, saat emosi muncul, sadari. Saat pikiran berisik, diam dan amati. Saat dunia terasa berat, kembali ke nafas, kembali ke kehadiran. Karena di sanalah ruh selalu menunggu, bukan di masa depan, bukan di tempat lain, tetapi di saat ini sebagai kesadaran yang sedang membaca, mendengar, dan menyaksikan. Dan sekarang, izinkan saya meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan yang tidak perlu dijawab hari ini atau besok. Cukup direnungkan dalam keheningan. Jika tubuh dan sukma bisa Anda amati, siapakah Anda yang sedang mengamati? Jika video ini terasa beresonansi, Anda tahu alasannya. Bukan karena kata-kata ini baru, melainkan karena sesuatu di dalam diri Anda selalu mengetahui kebenarannya.